Jika ini Anda sudah pernah mendengar salah satu frasa ini, kemungkinan besar Anda pernah ditipu. Dan jika Anda menonton video ini sekarang, kemungkinan besar Anda pernah mendengar setidaknya satu di antaranya. Jika Anda mengabaikannya, Anda mungkin melewatkan sebuah kebenaran yang tidak mengenakan. Karena ketika seorang wanita selingkuh, diam adalah hal terakhir yang ia lakukan. Bahkan, ia seringkali berbicara lebih banyak dari biasanya. Tetapi ia memilih setiap kata dengan hati-hati, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membingungkan Anda. Frasa-frasa ini tidak terdengar seperti kebohongan. Kedengarannya alami, tulus, bahkan polos. Namun, masing-masing frasa dirancang untuk mengalihkan perhatian Anda, mengalihkan kecurigaan Anda, dan membuat Anda percaya bahwa masalahnya ada pada Anda. Dan bagian terburuknya, berhasil. Sementara Anda mempertanyakan diri sendiri dan berpikir Anda melebih-lebihkan, ia sudah menemukan cara untuk selingkuh tanpa ketahuan. Dan ada satu frasa khususnya, nomor 3, yang muncul di hampir setiap cerita di mana seorang pria diselingkuhi tanpa menyadarinya. 87% dari mereka mendengar frasa ini sesaat sebelum semuanya berantakan. Hari ini Anda akan mempelajari 7 frasa paling umum dan berbahaya yang digunakan wanita yang tidak setia agar tidak ketahuan. Beberapa mungkin terdengar familiar, yang lain akan membuka mata Anda, tetapi salah satunya mungkin mengungkapkan semua yang ia sembunyikan. Mari kita mulai dengan nomor 7. Frasa nomor 7, lakukan apapun yang kau mau, aku tidak menyembunyikan apapun. Sekilas, tampak seperti keyakinan, tampak seperti ketulusan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Frasa ini adalah tantangan yang disamarkan sebagai jaminan. Ia tidak memberimu izin, ia memprovokasimu. Ini adalah tindakan pasif-agresif yang dirancang untuk membuatmu merasa bersalah karena tidak mempercayainya. Dan jika kau benar-benar mencoba memperhatikan barang-barangnya, ia langsung berubah. Sekarang kaulah yang mengendalikan, yang pencemburu, yang paranoid. Seseorang yang benar-benar tidak menyembunyikan apapun, tidak perlu bertindak seperti ini. Tetapi ketika ia menggunakan frasa ini, tujuannya adalah untuk menguji seberapa jauh ia dapat memanipulasimu tanpa kehilangan kendali atas situasi tersebut. Frasa 6. Tidak semuanya tentang seks. Frasa ini biasanya muncul ketika keintiman di antara kalian berdua mulai memudar. Namun, yang tidak ia katakan adalah bahwa keintiman ini mungkin telah berpindah ke tempat lain. Frasa ini adalah cara yang elegan untuk menolakmu, untuk membuatmu merasa salah karena menginginkan kedekatan. Ia menggunakannya agar tampak lebih dewasa, mendalam, dan dewasa. Namun di balik itu, seringkali ada pria lain, seseorang yang dengannya ia melakukan segala hal yang kini ia hindari bersamamu. Ironisnya, dengan pria lain itu tidak ada batasan, prioritas, atau kelelahan, hanya gairah. Ketika hubungan fisik berkurang, seringkali bukan karena ia tidak lagi menghargainya, melainkan karena ia menawarkannya kepada orang lain. Frasa nomor 5. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ketika seorang wanita mengatakan ini, hampir selalu berarti ia sudah memutuskan sesuatu, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya secara terbuka. Kedengarannya seperti ungkapan yang dewasa, tetapi itu cara yang sopan untuk menciptakan jarak tanpa mengambil tanggung jawab. Karena rasa hormat, Anda memberinya ruang yang ia minta, mengira itu sementara. Namun seringkali waktu ini hanyalah pintu yang ia butuhkan untuk membuka sesuatu yang telah ia rencanakan. Seorang wanita yang setia mencoba untuk menyelesaikan, berbicara, membangun kembali. Tetapi ketika ia meminta ruang, itu karena ada sesuatu di luar sana yang lebih menarik daripada Anda. Frasa nomor 4. Kamu juga telah berubah. Ini bukan analisis yang jujur, ini taktik pengalihan. Sebuah trik psikologis untuk mengalihkan kesalahan dan membenarkan perilakunya. Ia mengatakan, ini seolah-olah Anda adalah masalahnya, tetapi ia tidak mencoba menyelesaikan apapun. Ia hanya mempersiapkan diri agar Anda tidak dapat menuduhnya nanti. Ketika jenis frasa ini muncul, kesetiaan biasanya sudah lenyap sebelum kata-katanya. Frasa nomor 3, dia hanya seorang teman. Jika ada satu frasa yang seharusnya membuat semua orang waspada, frasa inilah jawabannya.
Ketika seorang wanita mengulangi pernyataan dia hanya teman, itu hampir tidak pernah benar. Itu hanya tipuan belaka. Sang kekasih jarang masuk sebagai kekasih. Ia masuk sebagai orang yang bisa dipercaya, seseorang yang mengerti, seseorang yang selalu ada. Menurut sebuah studi dalam Journal of Sexual Therapy, 62% perselingkuhan wanita dimulai dengan seseorang yang hanya teman. Jika dia sering menyebut teman ini, Anda tidak sedang menghadapi kecurigaan. Anda sedang menghadapi kenyataan yang mungkin tidak ingin dia akui. Dan ingat, intuisi Anda tidak pernah berbohong. Frasa nomor 2. Kamu tidak percaya padaku, aku kecewa padamu. Frasa ini bukan tentang kekecewaan. Ini tentang pengendalian emosi. Ketika Anda mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dia jawab, dia tidak memberikan kejelasan. Dia justru membawa drama. Tiba-tiba dia menjadi korban. Dan kamu, yang hanya ingin mengerti, akhirnya meminta maaf. Itu pemerasan emosional. Dia tidak menggunakan fakta untuk membela diri. Dia menggunakan perasaanmu untuk melawanmu. Itu murni manipulasi. Frasa nomor 1. Kamu cuma berkhayal. Ini yang paling merusak. Frasa ini tidak dimaksudkan untuk menenangkanmu. Ini dimaksudkan untuk membingungkanmu. Ini tipuan psikologis klasik. Dia tidak hanya menyangkal apa yang dia lakukan. Dia menyangkal kemampuanmu untuk bernalar. Dia ingin kamu meragukan pikiranmu sendiri, berpikir kamu melebih-lebihkan, bahwa itu semua hanya ada di kepalamu. Tapi kamu tahu apa yang kamu lihat, kamu tahu apa yang kamu rasakan. Dan ketika dia mencoba menghapus intuisimu, itu karena dia menyembunyikan sesuatu yang nyata. Ini adalah gaslighting, dan ini salah satu bentuk manipulasi emosional yang paling berbahaya. Kesimpulan. Sekarang Anda tahu 7 frasa tersebut. 7 tanda peringatan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi memiliki makna yang dalam. Beritahu saya di kolom komentar. Berapa banyak yang pernah Anda dengar? Jika ada 2 atau lebih, perhatikan. Jika nomor 3 atau nomor 1 ada di antaranya, Anda mungkin menjalani kebohongan yang dirancang dengan baik. Pengkhianatan tidak dimulai diranjang. Pengkhianatan dimulai dengan kata-kata manis yang mematikan insting Anda hingga terlambat. Jika video ini membuka mata Anda, berlanggananlah. Di sini kami menyampaikan kebenaran tanpa basa-basi. Dan jika Anda ingin lebih memahami, klik video berikutnya, video yang mengungkap tipe-tipe wanita yang terlahir rentan selingkuh, profil paling berbahaya yang bisa dicintai pria. Sebelum menghilang, klik sekarang.